dipotong dulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Saya ingin sharing belajar pengalaman terkait kepemimpinan. Mohon izin Bu ya. Iya, siap. Ini Ibu ya, di dalam pemimpin pembelajaran, terutama di dalam pengambilan keputusan, ada hal-hal yang barangkali kasus-kasus yang Ibu alami terkait dengan bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus tersebut merupakan sesuatu yang menjadi dilema, atau juga bujukan moral, sehingga Ibu dalam mengambil keputusan kadang-kadang itu menjadi sebuah kebimbangan. Kira-kira pernah nggak Ibu mengalami kasus-kasus yang menjadi dilema etika atau bujukan moral? Mohon sharingnya Bu. Ya, baik. Sebenarnya banyak sekali ya kasus-kasus yang sering saya hadapi, itu baik bujukan moral maupun dilema etikanya itu luar biasa ya. Contohnya seperti ketika saya menghadapi seorang guru yang sakitnya, tapi sebenarnya dia masih mampu untuk datang gitu ya, ketika sakit tangannya sebelah kiri tapi dia izin karena ketidakberdayaan dia untuk hadir. Itu kan sebuah dilema etika, kita mengizinkan jadi bumerang, tidak diizinkan, kok kita sepertinya terlalu tega sekali gitu. Tapi kan sebenarnya kalau secara memang dia kesadaran dia suatu sakit itu memang tidak kita kendaki, tapi kan jika itu sakit yang memang benar-benar membuat dia tidak berdaya, tidak bisa masuk, ya bolehlah asal dengan surat keterangan dokter ya. Tapi ketika itu sakitnya hanya sakit di sebelah tangan kirinya, itu kan jadi sebuah dilema etika buat kita ya. Mau diizinin bagaimana, tidak diizinin juga bagaimana gitu. Nah, ya dalam hal itu ya sekali sih saya izinkan, tapi di lain waktu nanti saya panggil lagi, Ibu besok lagi jangan seperti itu. Ketika memang Ibu masih sanggup berjalan ke sekolah, alangkah baiknya besok datang, jangan sampai hanya karena sakit di tangan kirinya nggak datang. Takutnya jadi contoh yang menular gitu Pak buat teman-teman ya. Nanti kalau semuanya begitu bagaimana, sekolah nggak ada yang ngajar gitu ya. Itu untuk dilema etika saya yang pernah saya hadapi dengan teman rekan sejawat ya. Kalau dengan murid itu sering juga, sebagai contoh anak ini dispen yang terlalu lama, tidak mengerjakan tugas, tapi orang tuanya juga tidak tahu kalau anaknya itu dispen gitu, terus tidak mengerjakan tugas juga. Nah, ketika nanti di akhir pembelajaran otomatis kita akan kejar-kejar anak itu untuk memenuhi tugas-tugasnya. Namun ya itu tadi, terkadang orang tuanya minta keringanan, jadi bujukan moralnya luar biasa gitu kan. Ketika orang tuanya datang bilang bahwa anak saya kan tidak mampu untuk mengerjakan itu semua karena kan tugas yang beberapa minggu atau 1 bulan dia tidak ada harus dikerjakan dalam satu waktu. Nah, itu bujukan moral yang luar biasa buat saya. Terima kasih Bu. Terus Bu, biasanya kan di dalam pengambilan keputusan yang mengandung dilema ini, kira-kira kalau dilemanya semuanya benar sama-sama positif, itu seperti apa itu ya kira-kira Ibu mengambil keputusan yang terbaik di antara yang benar dan benar itu? Dilemanya benar dengan benar. Iya itu Bu. Saya akan pertimbangkan dampaknya Pak. Dampak buruk ke depannya maupun dampak baiknya ke depannya itu seperti apa. Jika mudaratnya lebih banyak, pasti akan saya putuskan untuk tidak gitu. Tapi jika kebaikannya lebih banyak di masa depan, ya insya Allah saya putuskan untuk iya gitu. Iya, berarti dampaknya ya Bu ya. Iya, dampak ke depannya ya kita harus pikirkan. Kalau boleh berbagi pengalaman itu Bu ya, saya ingin kalau suatu saat jadi pemimpin ini pengen berpengalaman dari Ibu.
itu terkait langkah-langkah yang Ibu putuskan itu langkah-langkahnya seperti apa Bu? Untuk yang kasus dilematika yang benar dengan benar itu seperti apa Bu? Jadi contoh tadi ya, kita mengizinkan guru yang sakit itu kita identifikasi dulu Pak. Masalahnya itu berat atau ringan. Ketika itu menjadi suatu masalah yang besar, tentu saja kita identifikasi, telusuri faktor apa saja yang membuat dia sakit. Mungkin dia sakit tangan kanannya karena memang dia punya riwayat darah tinggi, atau punya riwayat kolesterol yang ketika nanti dia dipaksa masuk pun dia tidak akan bisa maksimal gitu untuk mengajar. Nah itu kan kita identifikasi dulu masalahnya apa sih gitu. Nah terus dampak terburuknya tadi, jadi dampak kedepannya buruk atau enggaknya itu yang kita analisis. Ketika sudah mendapatkan jawaban semua, baru kita putuskan mana yang terbaik gitu. Itu langkah-langkahnya seperti itu. Jadi identifikasi, kemudian mencari solusi. Ya, baik Bu, terima kasih. Ini kan pasti ya dalam pengambilan keputusan itu banyak tantangan, pertimbangan. Nah, Ibu menghadapi kasus-kasus yang dilema ini itu tantangan-tantangan, menghindari tantangan-tantangan itu kiat-kiatnya seperti apa gitu? Tantangan itu sehingga Ibu selesai lah kasus kami putuskan gitu dengan tenang dan tantangannya bisa terselesaikan. Ini saya langsung contoh aja Pak, contoh keterlambatan guru. Keterlambatan guru ya. Ya, ketika kita biarkan guru untuk terlambat secara terus-menerus itu menjadi contoh buruk buat anak gitu ya. Terus terang anak juga akan protes, kok gurunya terlambat tapi tidak ditindak, sedangkan anak terlambat dikasih hukuman. Nah, biasanya saya akan dekatin guru itu, ngajak ngobrol bareng, saya panggil ke ruangan saya tanyakan apa yang menjadi kendala dia sampai datang terlambat. Namun ketika biasanya tuh tidak semua orang bisa komunikatif dengan kita terus menerima kesalahannya gitu kan. Ada yang membela diri, dia tidak menerima kesalahannya itu, bahkan mengulangi lagi itu kan luar biasa ya. Luar biasa tantangan. Dilema etika buat kita udah berat itu, kita harus memutuskannya harus bagaimana. Nah biasanya orang-orang seperti ini kita akan panggil teman-teman dekatnya. Nah teman dekatnya itu yang nantinya akan menasihati. Kalau kita yang menasihati pun saya rasa nggak akan kena. Jadi kita deketin teman dekatnya, siapa tahu dengan teman dekatnya itu memberikan masukan. Biasanya Bu dalam ini ya, itu luar biasa itu ya, pengalaman Ibu terkait dengan kasus-kasus dilema ini kan memang ya pasti ada. Ada nggak itu yang membutuhkan waktu penyelesaian atau target-target waktu yang Ibu buat itu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema itu, atau mungkin ya misalnya Ibu dalam satu hari selesai, atau ada target-target tertentu yang membutuhkan waktu lebih lama menyelesaikan kasus-kasus yang Ibu anggap ini dilema? Ada nggak seperti apa? Kalau pengen tahu sih kalau ada. Ya, ada sih Pak. Contohnya tadi ya keterlambatan. Itu kan nggak serta-merta kita panggil besok pagi langsung bisa berubah drastis gitu. Pasti butuh waktu, butuh proses. Nah, ketika butuh waktu dan proses itu kita dampingin terus. Ketika masih datang terlambat, kita harus sering-sering mengingatkan, Pak, kenapa masih datang terlambat, ada apa. Kita pakai restitusi lah untuk untuk menangani itu ya. Setidaknya kita panggil sudah, kita ajak komunikasi sudah. Ketika memang itu sudah dia tidak berubah juga ya kita berikan ke atasan yang lebih tinggi lagi gitu. Tapi ketika itu berubah ya alhamdulillah kan kita harus butuh proses untuk menunggu dia berubah. Semua itu kan perubahan tidak bisa sekarang ditegur besok pagi langsung berubah, itu nggak bisa. Seperti itu banyak sih kalau yang dengan guru ya. Dalam mengambil keputusan itu hal-hal yang barangkali ada yang berat, pernahkah barangkali Ibu melibatkan orang lain atau faktor-faktor tertentu dalam pengambilan keputusan dilematika ini? Ibu melibatkan orang lain, faktor-faktor itu seperti apa Bu kalau memang melibatkan? Pernahkah tidak dalam suatu waktu melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan itu? Pernah. Kalau memang itu berhubungan dengan siswa, itu biasanya saya akan melibatkan BK, melibatkan kesiswaan paling tidak.
dua komponen ini tahu apa saja langkah-langkah saya untuk mengatasi hal tersebut. Contoh kalau untuk peminatan ini sudah lama berjalan, sudah 1 bulan, tapi tiba-tiba ada yang datang gitu kan, minta pindah. Nah ini tentu saja kita harus menggandeng beberapa pihak yang setidaknya akan memberikan masukan juga kepada si anak ini. Kalau kita putuskan sendiri itu jadi dilema juga buat kita nantinya. Jadi saya pasti akan mengajak teman-teman yang memang paham gitu. Pasti mengajak ya, yang terkait dengan masalah tersebut ya Bu. Dari sekian banyak pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan, terutama kasus-kasus dilema yang Ibu alami ini, pembelajaran pengalaman yang paling berharga menurut Ibu itu pengalaman yang seperti apa gitu, yang membekas dan itu dijadikan sebagai tolak ukur mengambil keputusan yang bisa dijadikan pembelajaran yang baik. Ya, saya pernah menghadapi anak itu mengalami trauma psikis maupun ini ya Pak, fisik mungkin ya. Dia takut dengan satu orang guru yang kebetulan guru itu teman dekat saya gitu kan. Itu luar biasa dilema etikanya, kita mau menegur teman, kok itu teman kita sendiri dan dia lebih senior dari saya gitu kan. Nah, tapi anak ini butuh pengen lulus, sudah kelas 12, terbentur dengan satu pelajaran itu, dia tidak mau datang dan tidak pernah mau untuk menemui si guru ini. Itu luar biasa buat saya, dan saya mengajak, ini si anak gak mau sekolah sama sekali, bahkan bilang ke orang tuanya ingin berhenti karena memang kendalanya satu orang guru itu. Akhirnya saya punya inisiatif, saya ajak teman-temannya untuk datang ke sana, silaturahmi, ngobrol bareng santai, sampai beberapa kali kita datang ke rumahnya bersama-sama anak-anak untuk setidaknya menguatkan terus memberikan dukungan gitu ya. Sampai saya tawarkan, nanti kalau berhadapan dengan guru ini, ibu akan dampingi kamu untuk pengambilan nilai dan menyelesaikan tugas-tugas. Dan itu memang berat Pak, prosesnya berat sekali ketika saya komunikasikan dengan guru tersebut, karena beliau juga merasa dirinya lebih senior dari saya, kemudian punya wewenang penuh atas nilainya gitu ya. Saya pun juga agak sangat kewalahan menghadapi beliau, tapi dengan intens. Anaknya mau datang sampai nangis di rumahnya gitu kan, saya dampingi, ini gimana, saya minta tolong banget, si anak ini benar-benar tidak mampu di pelajaran ini gitu. Nah akhirnya dengan kebaikan hati, kebesaran hati beliau mau menurunkan target untuk dia tuntas di ujian prakteknya maupun di tugas-tugas hariannya gitu. Ya saya bersyukur, walaupun seperti dilemanya pokoknya luar biasa deh, menghadapi si beliau ini yang senior gitu kan. Saya harus menghamba gitu kan, membaiki. Memang kalau menghadapi senior memang luar biasa gitu ya, dilemanya itu. Iya betul, kita Pak, nggak punya daya sepertinya gitu ya. Tapi ya ini harus kita selesaikan gitu. Apapun yang kita perlu, itu yang paling membekas buat saya. Alhamdulillah si anaknya sudah lulus dan orang tuanya sangat berterima kasih sekali gitu. Luar biasa ini ya, luar biasa pengalaman Ibu terkait pengambilan keputusan yang melibatkan dilema ini. Memang tidak bisa kita hindari kasus-kasus dilema. Terima kasih Ibu ini atas pengalamannya, sehingga apa yang diceritakan ini menambah pengetahuan bagi saya nih dalam mengambil keputusan ketika nanti terjadi kasus-kasus yang melibatkan dilema, yang dimana hati kadang-kadang bimbang dalam memutuskan. Pengalaman Ibu sangat berarti bagi saya ketika nanti saya menghadapi sama kasus yang seperti itu. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hanif sekalian nggak usah.